Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ika Astriani. Ya, eh, masih panas-panasnya tentang pemilu ya sobat. Jadi begini, kita janganlah sampai buta politik. Mungkin ada sebagian yang bilang, bodoh amat sih dengan politik, toh saya gini-gini aja. Kalian sangat salah dan bahkan salah besar. Kenapa? Politik itu adalah pengaturan susunan ketatanegaraan. Maka dari itu, kita harus hati-hati mencari pemimpin. Di sini pemimpin, apalagi para ulama, maksudnya ulama yang benar-benar dan sungguh-sungguh ya. Karena ada yang namanya ulama-ulamaan. Ulama-ulamaan ini mereka menjual keimanannya, menjual eh, apa ya istilahnya, marwahnya, gelarnya sebagai ulama, ustadz, kiai. Masa bodoh ya, dijual, mereka mau dibeli, disuap oleh calon-calon tertentu. Nah, di dalam Islam di situ kan kita harusnya pinter ya, karena sejatinya sesungguhnya tujuan yang baik, perhatikan perkataan saya, tujuan yang baik haruslah ditempuh dengan cara-cara yang baik ya. Di dalam Islam, sekalipun Islam itu tidak akan pernah yang namanya menghalalkan segala cara, tidak. Itu hukumnya zalim gitu ya. Makanya di sini itu harus peka. Ketika kita salah pemimpin, apa yang terjadi? Kemiskinan di mana-mana, ketimpangan di mana-mana. Apa sih itu ketimpangan? Ketimpangan itu nggak adil loh sayang. Dimana yang di atas itu bermegah-megahan, bermewah-mewahan, di kasur yang enak, pergi ke sana ke sini ke luar negeri, hahaha hihi menikmati hidup mereka, sedangkan jauh di dasar di lubuk sana, menderita, buat makan mencari beras saja susah, sampai ada yang terjadi tuh bunuh diri, merobek perutnya karena tidak bisa membeli beras atau makanan. Di sini tuh kita harus cerdas. Jangan bergantung pada yang namanya bantuan. Bantuan itu kan dari uangnya kalian sendiri, uang rakyat. Tapi yang lebih banyak masuk ke siapa? Itu hanya istilahnya tuh kayak taktik penggelontoran uang, yang menikmati yang di atasnya kalian. Jadi kalian itu sebenarnya ditipu. Coba kalau yang punya akal sehat, kita berpikir, beras dinaikkan, BBM dinaikkan, ada bantuan, ada subsidi gitu. Apa sih? Padahal nggak semuanya dapat. Yang dapat itu kan orang yang kaya-kaya. Yang dapat itu yang sudah punya rumah, dibangunkan rumah lagi. Yang dapat itu yang punya mobil, dikasih mobil lagi. Nah, yang bodoh itu siapa? Di situ. Makanya kita harus hati-hati dengan yang namanya pemilihan. Dimana sampai-sampai ulama, ini ulama yang beneran ya, kalau tadi ulama-ulamaan, kiai-kiaian, ustad-ustatan, karena mereka menjual marwah mereka, menjual keimanan mereka dengan cara menerima kecurangan, ya kan? Kalau kiai yang benar-benar takwa sama Allah, maka dia akan ada di jalannya Allah. Di mana yang berpihak pada kebenaran, maka disitulah para ulama yang sesungguhnya akan bersama mereka-mereka yang menjalankan kebenaran. Jadi kita harus cerdas, kita punya akal. Tuh ketika beras naik, kalian teriak-teriak, BBM naik, aduh gimana, harganya sekarang gini. Nah, itu salah kalian. Kalian milih pemimpin siapa? Itu kan dari kebijakan pemimpin kita yang bikin sengsara rakyat. Saya buka nih, saya terus terang saja. Seperti misalnya Pak Prabowo, sudah jelas-jelas ya, kalian punya telinga kan, kalian punya otak, itu semua anugerah dari Allah ya, gunakan sebaik-baiknya. Kalian punya iman, makanya kalian harus taqarrub ilallah, dekatkan sama Allah agar tidak termakan hoax. Sekarang kita gunakan logika kalian, coba deh pikir,
Allah yang tadi saya katakan, tujuan yang baik harus ditempuh dengan cara-cara yang baik. Kira-kira menyuap itu baik enggak? Memberi segepok-segepok uang itu cara yang baik enggak? Itu termasuk curang. Dan di situ Allah sudah melaknatnya. Barang siapa yang menyuap dan yang disuap, menyogok, orang yang menyogok dan yang disogok itu sama-sama dilaknat sama Allah, ya tempatnya di neraka. Ya. Tapi ya itulah, kebanyakan manusia itu tertipu yang namanya dunia. Apalagi kalian dikasih apa sama beliau? Sama Pak Prabowo dikasih apa? Sudah jelas-jelas Gibran curang, terus mengadakan hoax. Ya, saya tadi tahu itu di ada TikToknya bikin klarifikasi kalau siapa? Pak Anies ngelobi Gibran dari mana? Dari mana sayang? Makanya kalian harus jadi orang yang bijak, harus punya pemikiran. Bagaimana mungkin orang yang jujur mau bergabung sama kelompok mereka? Nggak mungkin. Apalagi beliau si Gibran ini, anak ingusan ini, dia apa? Dia kan nggak sesuai dengan undang-undang untuk jadi wakil presiden, itu sudah melanggar. Dan bahkan banyak kecurangan-kecurangan yang sudah telanjang, tapi kalian tutup mata, itu anehnya. Kalian kayak lebih simpati dan empati dengan beliau. Gemoy-gemoy. Kalian tidak tahu apa yang dilakukan dia. Di sana maksudnya rakyat-rakyat yang menderita gara-gara proyeknya dia food estate. Itu sampai membedah perutnya itu karena nggak bisa makan. Karena apa? Karena dia. Dan kalian yang punya otak nih, yang punya telinga nih, coba dengarkan. Prabowo kan sudah bilang, saya akan menaikkan pajak rakyat. Nah, sedangkan Pak Anies gimana? Jangan dong. Rakyat sudah susah, masih mau dibikin susah. Jangan seperti itu, ya kan? Nah, kalian mau pilih yang mana nih? Kalau yang kubu yang satunya, karena di bawah Bu Megawati, dan saya tidak ini, karena Bu Mega itu sudah banyak menjual aset negara. Jadi negara diperjualbelikan dan dia tidak dihukum. Jadi itu sungguh miris buat saya. Itu banyak datanya ya. Maka dari itu, kalau ada BBM naik, beras naik, ada bantuan, kalau kalian berpikir, emang buat apa sih bantuan? Toh kok ininya kok dinaikkan, harganya naik, buat apa? Nah, kalau orang yang cerdas pasti akan bertanya seperti itu. Saya akan menjawab, itu adalah trik atau cara untuk menggelontorkan uang, untuk mengeluarkan uang, padahal intinya untuk kepentingan mereka sendiri dan kubunya mereka. Kalian cuman dikasih nggak seberapa sayang. Makanya Indonesia itu ya kayak gini-gini aja, miskin terus, padahal SDM Indonesia itu sangat melimpah ruah, Masya Allah ya. Dan kenapa para ulama ijtihad milih Pak Anies, termasuk saya pribadi dan orang-orang yang beriman lainnya yang tidak menjual keimanannya hanya dengan sepeser pun uang, tidak ini dengan gimmick atau gemoy-gemoy. Oh no, kita punya otak, kita punya iman, kita punya Allah. Kita lebih mementingkan kepentingan rakyat. Kita lebih memikirkan orang lain yang ada di sana yang mungkin untuk membeli beras itu susah, sulit. Kalau kalian mungkin ada sebagian kalian nggak pernah merasakan yang namanya kesulitan mencari uang ini, tapi mereka di sana, di pedalaman jauh sana, kadang banyak yang tak terjangkau. Itu gimana coba? Kalian tidak pernah memikirkan hal itu kan? Kalian taunya hanya ikut-ikutan. Apalagi kalian yang tidak disogok, dengan sukarela mendukung beliau. Ya otomatis kalian juga mendukung yang namanya menaikkan BBM naik, beras naik. Kalian mendukung itu kan? Jangan protes. Itu kalau kalian milih itu, ya itu berarti pilihan kalian. Berarti kalian tidak peduli dengan saudara kalian di luar sana. Sedangkan presiden yang satunya, calon presiden satunya, beliau lebih mementingkan kepentingan umat, kepentingan rakyatnya. Sehingga beliau tidak mempunyai kekayaan apapun, adanya di fitnah. Ya kan? Coba deh pikir lagi. Kalau punya akal, punya otak, punya iman, saya di sini akan mengklarifikasikan, tentu kan kita akan pasti berpikir,
Ingat perkataan saya, tujuan yang baik harus ditempuh dengan cara yang baik. Ya. Beliau ketika mengungkapkan ini tiba-tiba seolah-olah membuli atau menjelek-jelekan, tidak. Maksudnya biar kalian itu tahu faktanya. Kalau beliau seperti itu, kalian lebih suka sama orang yang menzalimi apa suka sama apa lebih empati atau simpati dengan mana nih? Rakyat yang sudah susah, yang sudah kesusahan gara-gara kebijakan orang-orang nih ketika memimpin jadi Menhan dan lain sebagainya, punya proyek food estate, dan orang di sekitar sana dia menangis mengadui siapa? Pak Anies. Makanya Pak Anies menyampaikan ya. Jadi mari kita di sini bersatu ya. Itu terus yang itu dari sekian ke berapa ya. Makanya di sini para ulama juga kenapa mendukung beliau? Karena hanya dari 3 paslon ini hanya beliaulah, hanya Pak Anies dan Pak Muhaimin yang mau menandatangani isi dari perwujudan NKRI ya, kedaulatan NKRI, kesejahteraan rakyat yang merata. Itu hanya beliau. Makanya di situ para ulama berijtihad untuk supaya memilih beliau. Nah, ini ulama beneran, ulama yang tidak menerima uang suap, ulama yang benar-benar takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi referensi buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.